Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMP Dharma Pertiwi, Kota Depok, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Aksi nyata kali ini dilakukan dengan melakukan diseminasi kepada rekan-rekan sejawat di sekolah mengenai materi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, Kepala SMP Dharma Pertiwi, Bapak Andies Rigayo Amin SPD, yang alhamdulillah pada kegiatan hari ini bisa mendampingi kita semua dalam kegiatan diseminasi pendidikan guru penggerak, yaitu pada modul budaya positif. Yang saya hormati teman-teman yang sudah hadir dalam kegiatan pengembasan ini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan nanti bisa memberikan manfaat dan budaya positif bagi iklim sekolah kita. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya pada hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi pendidikan guru penggerak, khususnya yaitu modul budaya positif. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMP Dharma Pertiwi, Bapak Andies Rigayo Amin SPD, yang akan memberikan sambutannya. Saya persilakan. Terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan masih merasakan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan salah satu nikmat termahal yang kita sebagai umatnya mendapatkan selama kita hidup di dunia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, dan kita para umatnya semoga mendapatkan syafaat di akhir zaman nanti. Yang terhormat Ibu Rahmawati, calon guru sekolah penggerak Angkatan 6, yang terhormat Bapak Ibu guru yang pada siang hari ini berkesempatan hadir dalam kegiatan yang tadi sudah disampaikan terkait dengan budaya positif, yang masih berkaitan dengan salah satu materi di program calon guru penggerak Angkatan 6. Apa yang nanti akan diberikan melalui Bu Rahma untuk Bapak Ibu semua dan untuk kita semua, semoga memberikan pemahaman, memberikan pandangan baru terkait apa yang bisa kita implementasikan langsung dalam kegiatan kita sehari-hari di satuan pendidikan atau di unit pendidikan di SMP Dharma Pertiwi. Budaya positif
banyak jenisnya, banyak macamnya. Tapi terkait dengan terkait dengan calon guru penggerak, itu memang berkenaan sekali dengan kurikulum merdeka yang sudah dicanangkan pemerintah. Artinya setiap aspek kegiatan yang direncanakan oleh kementerian untuk program guru penggerak itu harus terimplementasikan. Walaupun mungkin sebelum-sebelumnya sebagian dari Bapak Ibu kita semua telah atau sudah melaksanakan, tapi mungkin dalam bentuk yang berbeda. Semoga apa yang disampaikan hari ini memberikan kemasan baru yang berbeda, wawasan baru untuk kita semua, sehingga kita bisa mengimplementasikannya dan menambah wawasan pengetahuan kita terkait dengan budaya positif yang bisa kita lakukan. Dan yang perlu dicatat bahwa program guru penggerak itu secara langsung memang terkait dan terkoneksi dengan program sekolah penggerak. Kapan itu terlihat? Nanti tim komite pembelajaran dari sekolah penggerak akan melihat setelah tahun 2022 selesai ditutup. Artinya di Januari akan terlihat program-program yang berkenaan langsung dengan guru penggerak Burama. Nanti akan terkoneksi. Saya harapkan Bapak Ibu semua menyimak dengan baik apa yang akan diberikan oleh Bu Rahma, dan semoga itu benar-benar memberikan wawasan baru untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita, untuk sekolah, dan untuk peningkatan kualitas yang ada di SMP Dharma Pertiwi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik sampai dengan selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Pak Andies yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah hadir dalam kegiatan ini. Sebelum kita mulai kepada materi, ya seperti biasa, saya memulainya selalu dengan ice breaking. Ya, jadi ice breakingnya ini saya membagi menjadi 2 kelompok. Di barisan ini saya bagi kertas post-it, ya. Jadi nanti kelompok yang di barisan ini adalah menuliskan jika mau jadi apa, pokoknya kata awalnya dari kata jika, ya. Terus ibu-ibu yang di sebelah sini maka, kata awalnya dengan kata maka. Berarti Pak Andi ikut kelompok yang ini ya Pak? Iya. Punten, Pak Niki bisa dibagikan ke teman-teman. Iya, ada kalimatnya. Depannya dimulai dengan kata jika, yang kelompok ini dimulai dengan kata maka. Udah dibacakan ya, apa? Jika aku menjadi pelajar, Budina, maka kita harus mau belajar dan terus belajar. Bu Pika. Matahari sudah tenggelam. Maka aku akan memberikan yang terbaik yang aku punya. Oke, sekarang Bu Sarah. Jika engkau berkenan. Jika engkau berkenan. Bu Dewi, balas Bu Dewi. Maka aku akan selalu bersamamu. Oke, sekarang yang belum Bu Aul. Jika aku bisa kembali. Jika aku bisa kembali, Mister. Maka akan diberikan kesehatan ketika tersenyum. Nyambung ya. Oke, sekarang Bu Pedi. Nyambung deh. Jika aku menjadi guru. Iya, jika aku menjadi guru. Miseni.
maka aku akan sukses tanpamu. Mulai, ini pengantar dari budaya positif, yaitu adalah dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu, mendidik itu adalah menuntun, ya, mendidik itu adalah menuntun. Maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kita menuntun, kalau menuntun itu jalannya ada di mana sih? Ada di samping kita, sebelah kita. Jadi kita itu tidak bisa yang namanya mendorong si anak ini terlalu jauh. Kenapa? Karena murid itu memang unik. Mereka itu sudah lahir dengan keunikannya masing-masing. Makanya kita hanya perlu menuntun. Ini filosofis Ki Hajar Dewantara ini sangat saya suka. Kenapa? Karena menuntun segala kekuatan kodrat. Artinya anak-anak itu walaupun dia nggak pintar matematika, walaupun dia nggak pintar IPA, tapi dia punya potensi. Dan kita sebagai pendidik itu tugasnya adalah menuntun mereka untuk mencapai keselamatan setinggi-tingginya, keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia seutuhnya. Kemudian pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Dasar Ki Hajar Dewantara ini menyatakan filosofis petani, bahwa pendidik itu sama halnya sebagai seorang petani. Kalau petani, dia itu menanam padi, bisa nggak mengubah kodrat padi menjadi jagung? Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa, ya. Dia hanya apa? Dia hanya merawat, menuntun supaya si padi ini tumbuh dengan baik, tapi tidak bisa mengubah kodratnya. Begitupun sama seperti kita sebagai mendidik, kita tidak bisa mengubah kodrat yang memang sudah ada pada anak tersebut, tapi kita bisa merawatnya. Petani memberikan pupuk, memberikan pengairan kepada si padi tersebut agar si padi tersebut bisa tumbuh dengan baik, tapi tetap tidak bisa mengubah kodratnya. Itu sama hal seperti kita sebagai pendidik. Kita hanya bisa menuntun ya mereka bisa tumbuh dengan baik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang mau memberikan pendapatnya tentang yang pertama ini? Budina? Ya, Miss Eni. Bisa pakai mic, Miss? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roseni, biasa dipanggil kerennya Miss Eni. Di sini saya menjawab pertanyaan dari Bu Rahma. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini untuk mata pelajaran saya bahasa Inggris. Kebetulan memang untuk SMP saya megang kelas 9. Ya alhamdulillah sudah bertahun-tahun yang permanen mungkin kurang ya. Kelas 9 ini mungkin lebih luasnya ini saya mengajarkan secara langsung conversation and for the future Bu Rahma. Seperti mereka bisa handling langsung ke future-nya, mau SMA, mau SMK, bukan hanya secara vocabnya aja ya. Jadi saya harus memberikan mereka tugas yang tetap step by step. Seperti contohnya presentation,
procedural gitu ya, kalau deskriptif, naratif. Jadi udah teori itu udah gak ada lagi bagi saya. Lagi dengan kurikulum merdeka ini, saya mau nggak mau di Kurtila saya harus mix dengan kurikulum merdeka. Terima kasih teman-teman saya kayak Bu Pinke, Bu Dinar tuh ilmu saya tuh yang berguna banget, termasuk Bu Rahma. Nah, untuk pembelajaran yang saya kasih ke anak, ada aja yang pasti aja ada yang melenceng. Untuk pelajaran saya bahasa Inggris, nah pernah kejadian mereka itu sudah saya kasih target itu 1 minggu. Cara membuat sesuatu, yaitu procedural, how to make dessert. Ya. Apalagi waktu masih PJJ ya Bu Rahma ya, saya tuh ngerasa banget berat banget. Nah, bagaimana saya tuh mau narik anak tuh luar biasa. 1 minggu udah saya berikan, 2 minggu udah saya berikan, bahkan saya sudah langsung ke orang tuanya. Mama, ini tugasnya. Ayo mas, silakan luring, tatap muka langsung. Tugasnya how to make dessert. Bagaimanapun harus makanan, terserah mau minuman mau makanan. Akhirnya saya dengan berbagai macam cara saya punya ide. Idenya simple. Saya udah buat dari rumah, ya, udah membuat gitu ya. Terus anaknya itu kan per kelompok ya, speaking Bu Rahma ya. Saya ngambil speaking dan oral test ya. Jadi udah saya siapin nadal yang paling ringan. Itu hukumannya karena kita bervariatif ya, ada anak yang middle, ada anak yang nggak punya handphone, ada anak keuangan apa gitu ya. Jadi ya, jadi saya membuatnya itu, saya memang harus ada teaching aid, harus ada media pembelajaran dulu. Ini nadalnya, ini stove-nya, kompornya yang praktis aja ya. Ini boil, and then frying pan, then you make a noodle. Akhirnya mereka berempat ini dengan metode yang di rumah, mereka menggunakan, oh iya, pertama-tama begini ya Miss. Okay, speaking English. The first weekend, walaupun terbata-bata, itu yang saya ambil. Jadi anak itu saya nggak kasih punishment, tetapi saya kasih langsung metodenya itu dengan saya langsung terjun. Saya tidak memberikan hukuman yang dulu yang pernah saya lakukan yang nggak usah diikutin ya, tapi saya mencari tahu gimana caranya supaya anak itu bisa terampil. Jangan sampai anak itu nggak suka pelajaran saya, gitu. Gimana caranya? Saya pakai daily activity. Gitu, itu menurut saya Bu Rahma. Jadi saya menghukum anak itu dengan saya panggil mereka dengan kasih tugas yang ringan. Itu aja Bu Rahma, terima kasih. Ya, makasih ya Seni ya, atas pendapatnya. Jadi tadi kalau yang berdasarkan cerita Miss Seni itu, Miss Seni itu tidak melakukan hukuman ya, artinya tidak setuju dengan adanya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau dari zaman dulu, anak nggak ngerjain PR kita suruh keluar, anak seneng nggak? Seneng ya, malah seneng dia nggak belajar di kelas seperti itu. Jadi hukuman ini bukan dapat mendisiplinkan. Mungkin itu yang merangkum nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Bu Sarah? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, itu pasti Bu. Karena dia merasa dihargai, kemudian kerja kerasnya yang misalnya selama 1 tahun ini, wah, pasti aku bisa terus dapat penghargaan nih kalau misalnya pembelajarannya juga terus meningkat, dan juga mungkin anak-anak pasti lebih senang lagi karena ada yang dapat dihasilkan gitu Bu dari kerja kerasnya. Kerja kerasnya artinya terbayar ya, apa yang dia kerjakan terbayar dengan adanya penghargaan. Tapi nanti ibu-ibu dan bapak-bapak di sini mungkin setelah melihat dari sini gitu ya, ternyata penghargaan juga kita bisa berikan, tetapi di sini penghargaan yang bisa meningkatkan motivasi intrinsik. Jadi jangan sampai si anak ini
dia termotivasi karena suatu penghargaan. Tapi dengan penghargaan ini justru kita akan melahirkan supaya si anak ini mendapatkan motivasi intrinsik dari dalam diri. Kalau misalnya kita sebagai individu sudah memiliki motivasi intrinsik yang kuat dalam diri kita, otomatis itu yang akan menjadi dasar kita untuk melakukan sesuatu. Ketika kita sudah menetapkan hati sebagai seorang pendidik, otomatis yang akan kita lakukan adalah dari hati, dari motivasi intrinsik, gimana caranya kita bisa menjadi teladan dan contoh yang baik bagi murid-murid kita. Paradigma, ya, kalau misalnya kita memberikan hukuman, kita itu berilusi sebetulnya Bapak Ibu, ya, kita berilusi bahwa guru itu bisa mengontrol si anak tersebut dengan hukuman. Makanya dengan adanya budaya positif ini, kita harapkan bisa melahirkan motivasi intrinsik yang nantinya akan melahirkan disiplinnya, pakai kata positif, disiplin positif. Jadi anak-anak kita ini, mereka itu bukan lagi termotivasi karena hukuman, bukan lagi karena takut, ya, takut gurunya dimarahin atau lain sebagainya, tapi kita arahkan supaya mereka ini melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nah, seperti ini, ya, ini ada kepalan tangan, ya. Coba Bu Nabila mengepal tangannya, ya. Mr. Niki, saya minta bantuannya. Coba rayu Bu Nabila supaya Bu Nabila ini bisa membuka kepalan tangannya. Pokoknya di dalam tangan Bu Nabila itu ada sesuatu yang Ibu lindungi, yang sangat penting bagi Ibu. Ayo Mister. Bu Nabila, Mister Niki ingin melihat di dalam kepalanya ada suratnya. Gak ada murah. Ngerayunya kurang jago nih Mister. Ya, makasih ya Mister ya. Ya, jadi dari ilusi tadi yang bisa mengontrol Bu Nabila adalah dirinya sendiri. Begitupun murid kita. Jadi hukuman itu hanya membuat mereka merasa terkontrol berdasarkan ilusi kita sendiri. Ya, jadi bukan kita bisa mengontrol mereka yang harus mengontrol dirinya sendiri. Ya, selanjutnya. Nah, ini tadi ya, jadi ilusi guru dapat mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, jangan sampai kita melukai hati dari murid kita. Kadang kan kita nggak sengaja ngomong gitu ya, ih kamu gini banget sih gitu ya, tapi barangkali di hatinya dia itu membekas. Ya, jadi sebagai pendidik kita itu jangan sampai mengeluarkan kritik boleh, tapi yang membangun. Kalau bisa diberikan kata-kata yang bisa membangun motivasinya, jangan sampai melukai perasaannya, karena kita tidak bisa tahu, mungkin menurut kita biasa aja, tapi menurut orang lain bisa dalam, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita dengan menghukum itu berarti memberikan paksaan, ya, kita tidak punya hak untuk memaksa. Jadi ada istilah begini, anak yang baru lahir itu seperti kertas kosong. Sebetulnya tidak seperti itu, yang bebas digambar oleh orang dewasa. Ini juga prinsip dari KHD ya. Sebenarnya anak punya garis samar tersendiri, jadi mereka bukan kertas kosong yang bebas kita gambar oleh orang dewasa, tapi mereka sudah punya garis samar di mana orang tua, pendidik itu fungsinya untuk menebalkan garis samar tersebut agar lakunya baik. Paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dari yang tadi hukum
hukuman, itu namanya stimulus respon. Kita kembalikan kepada teori kontrol, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu hukuman ya. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah si murid tersebut, bukan karena pengaruh dari guru. Ketika dia tidak melakukan kesalahan, berarti dia punya prinsip dalam dirinya, itu berguna untuk dirinya sendiri. Jadi yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah dia, bukan kita sebagai pendidik. Disiplin positif. Ya, disiplin positif ini ada tabelnya di sini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain yang tadi ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi Bu Nabila yang berusaha dikontrol oleh Mr. Niki, dia tidak mau melepaskan genggaman tangannya karena dia yang mengontrol dirinya sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ketika seseorang melakukan sesuatu, pasti dia punya tujuan. Kemudian model berpikirnya, kalau teori kontrol atau disiplin positif itu bukan menang kalah, tapi menang dan menang. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, ya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian makna dari disiplin ini adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kita menjadi orang yang kita inginkan sendiri, bukan kita menjadi orang yang ingin dilihat oleh orang lain. Gitu. Jadi mau apapun diri kita ya seperti ini gitu ya. Jadi kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Kemudian motivasi ada dua, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Dimana dengan adanya budaya positif ini diusahakan ya, mudah-mudahan bisa membangkitkan motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya. Bukan karena dia melakukan sesuatu itu karena motivasi ekstrinsik seperti itu. Misalnya kalau motivasi ekstrinsiknya bisa menghindari hukuman untuk mendapatkan imbalan. Kalau motivasi intrinsiknya itu yang muncul dari dalam diri adalah untuk menghargai diri sendiri karena adanya nilai-nilai kebajikan universal, maka dari prakteknya bisa kita membuat yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu artinya si anak melakukan sesuatu itu lebih terkontrol pada keyakinan dirinya sendiri, bukan karena takut akan hukumannya. Kemudian di sini guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Misalnya ada guru yang tipenya penghukum. Oke, kamu nggak bawa PR, nanti kamu ibu tambah ya tugasnya. Ada tipenya yang pembuat rasa bersalah. Misalnya ini tipe guru yang, aduh ibu kecewa nih sama kamu. Kenapa sih kamu gak kasihan sama ibu? Nah itu tipe dari pembuat berasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Posisi kita sebagai teman ini dibutuhkan, tapi harus tetap ada batasannya. Kadang untuk menggali permasalahan yang muncul pada anak, si kontrol yang harus dimiliki oleh guru adalah sebagai manajer. Ya, guru ini harus sebagai manajer. Kalau pemantau gimana? Pemantau tuh gini, kenapa kamu datang telat? Udah tahu kan hukumannya? Udah tahu kan ini harusnya begini-begini, itu sebagai pemantau. Nah, kalau guru ini harus menjadi seorang manajer. Nanti kaitannya dengan segitiga restitusi. Jadi ketika si anak bermasalah,
kita selesaikan melalui segitiga restitusi. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Ketika seseorang melakukan kesalahan, boleh digali Bapak Ibu, si anak tersebut ada dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Mungkin kadang di kelas kita suka menemukan anak yang suka gelendotan gitu ya. Kebutuhannya mungkin kurang akan kasih sayang. Jika anak melakukan kesalahan, kita lihat dulu. Pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ini bisa diselesaikan nanti dengan prosesnya segitiga restitusi. Stabilkan dulu identitasnya, setelah itu validasi kebutuhannya, dan kita menanyakan keyakinan kelasnya tadi yang sudah dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kira-kira kita butuh nggak kelima tersebut? Butuh, ya, yang namanya kebebasan. Nah, si murid ini kenapa dia bisa sampai melakukan kesalahan? Dia butuh kebebasan karena ada teori pilihan yang muncul dari dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian apa dari makna disiplin? Makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Kadang kita mengaitkan disiplin itu dengan kondisi yang tertib gitu ya. Pokoknya tertib, anak-anak diam di kelas, itu bisa dikatakan sebagai disiplin. Tapi disiplin di sini artinya adalah belajar. Ya, jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, nih yang tadi saya sebutkan, disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tapi sebetulnya disiplin ini adalah suatu proses belajar. Ini menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka di sini artinya kita bertanggung jawab juga pada kemerdekaan orang lain, ya, kemerdekaan orang lain dan kemerdekaan diri sendiri. Yang tadi, tujuan kita mengajar itu bukan hanya mencapai ketercapaian kurikulum, tapi supaya si anak dapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Butuh yang namanya kemerdekaan, ya. Jadi selain kita menerapkan materi akademik pembelajaran, kita juga butuh untuk didik akhlak mereka seperti itu, supaya dengan adanya keyakinan kelak munculkan adalah nilai-nilai kebajikan universal, di mana sekarang itu adalah ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kalau misalnya ditelaah, profil pelajar Pancasila ini sudah sangat lengkap. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ini ada teori motivasi perilaku manusia. Tadi ya, kalau hukuman itu termasuknya motivasi apa? Eksternal. Kemudian kalau motivasi internal itu adalah yang ini yang akan kita capai dengan budaya positif, yaitu adalah motivasi internal yang muncul untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi melakukan sesuatu itu karena dia senang, karena dia melakukan untuk menghargai dirinya sendiri, bukan karena motivasi yang lahir dari luar. Kemudian tadi ada istilah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya kalau misalnya kita menghukum, nanti si anak ini lahirnya bukan ketika dia kembali kepada teman-temannya itu ada perasaan malu.
Tapi dengan restitusi ini bisa membuat si anak ini kembali ke anggotanya, dia akan memiliki karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi bisa dengan cara restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika si anak melakukan kesalahan, maka identitasnya itu dia tidak stabil. Maka apa yang dilakukan guru untuk memperbaiki atau untuk menstabilkan identitasnya, kita tenangkan dulu si anak ini, lalu kita bilang misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan, seperti itu. Terus kita validasi kira-kira kebutuhan apa yang sampai dia melakukan kesalahan. Dengan divalidasi kebutuhannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita gali untuk divalidasi. Kemudian kita tanyakan dengan keyakinan kelas tadi. Masih ingatkan dengan keyakinan kelas kita? Masih ingatkan dengan kesepakatan kelas kita? Kemudian tawarkan anak ini untuk menyelesaikan permasalahannya dengan dia memberikan solusi dari dirinya sendiri, ya. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi ini penting untuk proses penyelesaian masalah. Siapa yang melakukan, mau guru mata pelajaran, mau guru BK, mau guru wali kelas, harus melakukan yang namanya segitiga restitusi. Ya, ini menstabilkan identitas, ya. Tadi ketika anak merasa bersalah, identitasnya tidak stabil, maka guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Supaya apa? Supaya si anak ini merasa tenang dulu. Ketika dia salah, biasanya identitasnya itu tidak stabil, maka kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian setelah itu tadi berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika seseorang melakukan kesalahan, pasti ada kebutuhan dasar dalam dirinya yang tidak terpenuhi. Misalnya ini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih baik, tapi kenapa kamu melakukannya? Seperti itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya kalau anak itu melakukan kesalahan seperti memukul, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Ini adalah validasi kebutuhannya, kenapa si anak itu melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan, dikembalikan kepada keyakinan yang ada di sekolah, kesepakatan kelasnya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kemudian tawarkan solusi itu memang lahir dari dirinya sendiri, seperti itu. Ini juga ada yang disebut dengan intervensi 30 detik. Intervensi 30 detik ini adalah intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-kontraktif. Artinya tadi selain dari segitiga restitusi, kita juga bisa melakukan intervensi 30 detik. Misalnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Dan lain sebagainya, ya. Jadi selain dengan segitiga restitusi, bisa juga dengan intervensi 30 detik, seperti itu. Tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada.
Ya, jadi arahnya kenapa bukan peraturan, harus keyakinan. Itu harus ditanamkan keyakinannya supaya dia itu melakukan sesuatu buat dirinya sendiri, bukan karena takut sesuatu. Tadi ya saya tekankan lagi, jadi budaya positif ini mengembalikan seseorang untuk melakukan sesuatu itu karena motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya. Ini contoh dari kesepakatan kelas ya. Di satu sisi, penghargaan itu bisa memberikan motivasi, tapi di sisi lainnya, penghargaan itu bisa juga menghukum. Artinya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin bagus ya, awalnya dia diapresiasi, senang, diberi penghargaan, senang. Lama-kelamaan dia akan mengerjakan sesuatu itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Terus penghargaan menghukum. Kenapa disebut penghargaan itu menghukum? Karena akan mematikan kreativitas. Jadi kreativitasnya itu dimunculkan karena suatu penghargaan, bukan lagi kreativitas yang muncul karena motivasi intrinsik yang ada. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan, maksudnya menimbulkan kesenjangan. Dan penghargaan menurunkan kualitas tadi, jadi motivasinya hanya untuk mengejar penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati. Si anak ini kalau disuruh lari lepas sepatu, otomatis kakinya akan sakit. Ya, bukan hanya sakit secara fisik, tapi dia juga akan sakit hati gitu ya. Mungkin menurut kita biasa, tapi belum tentu menurut dia gitu ya. Jadi kita harus memahami sedalam itu. Itu akan membuat identitas gagal kalau konsekuensi dan restitusi ini akan membuat identitas sukses. Ini yang tadi, ketika seorang murid melakukan kesalahan di kelas, ketika kita mengadakan pendekatan kepada mereka, pasti ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi dari yang 5 tadi. Ya, kebutuhan dasar manusia ini adalah kasih sayang, kemudian adalah penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. 5 posisi kontrol guru, yaitu tadi sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang paling tepat adalah identitas berhasil sukses. Ini adalah kita menempatkan diri kita, guru itu sebagai seorang manajer, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya si anak ini terlambat, ya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalahnya. Jadi hadirkan ketika si anak itu membuat kesalahan, solusinya muncul dari dirinya sendiri, bukan dari kita. Misalnya si anak tidak mengerjakan PR, kita tanyakan alasannya apa tidak mengerjakan PR, terus kalau bisa solusinya bukan dari kita, tapi ajarkan si anak memberikan solusinya. Kemudian sekarang Bapak Ibu, ini ada refleksi ya. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah tadi mendengarkan tentang budaya positif. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran Among apa, seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti materi budaya positif ini, atau mungkin tadi sebelum Bapak Ibu mendengarkan materi dari saya, sebetulnya Bapak Ibu udah melakukan langkah-langkah yang tadi ya, bisa dituliskan. Dan yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti materi budaya positif ini. Nanti Bapak Ibu mengambil kertas post-it lagi ya untuk refleksi, kemudian ditempelkan di papan tulis. Sekian dari saya. Terima kasih telah mengikuti sesi diseminasi pendidikan guru penggerak ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan refleksi pada kertas post-it. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Rahma, tadi apa yang disampaikan ternyata banyak hal baru ya Bapak Ibu ya, yang mungkin tadi beliau sampaikan kita sudah lakukan, tapi ternyata ada dasar-dasarnya. Kalau saya Bu Rahma ditanya yang paling saya sikapi di sini tadi terkait dengan intrinsik ya motivasi. Jadi memang betul bagaimana tanpa sebuah hukuman tapi dengan motivasi intrinsik tadi kita bisa mengembalikan anak ya sebagaimana mestinya begitu berapa yang bahasa simpel, betul. Karena memang kebetulan sambil melihat teman-teman mengerjakan, saya sharing berapa. Artinya saya kan di pendidikan baru 12 tahun ya, jauh dibanding Bu Rahma, Bu Dina dan Miseni yang lainnya. Ya basic saya tidak ada di pendidikan, di kuliah hanya mempelajari psikologis pendidikan anak, itu pun secara umum. Artinya ternyata saya mengcopy paste dari beberapa teman yang menurut saya bisa saya lakukan di kelas, dan memang apa yang dibahas hari ini pada dasarnya itu yang paling tepat menurut saya pribadi pun yang kita gunakan, bagaimana mengembalikan anak sesuai dengan tadi, tanpa harus merubah karakter si anak ya, seperti apa tadi filosofi ya KHD bahwa kita itu sebagai petani itu koneksi eksternal, dan itu memang saya rasakan sendiri, itu yang jauh lebih mengena ke anak. Dan dari ada beberapa di karakter atau jenis karakter guru ya 5 itu ada memang di situ yang saya sepakati juga, yang mungkin kita sama-sama jalankan, dan itu yang memang kita harapkan ke depan bisa diimplementasikan oleh teman-teman di sekolah kita. Bapak Ibu, kalau misalnya refleksi sudah selesai, boleh ditempelkan di belakang. Sekian pemaparan mengenai aksi nyata budaya positif modul 1.4. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.